Oke, dalam video ini kami akan membahas hal-hal ringan yaitu tentang alur cerita Attack on Titan yang harus kalian pahami sebelum anime atau manga ini tamat nantinya. Sebelum masuk ke pembahasan, bantu kami dengan klik subscribe dan like-nya ya. Oke, jadi mari kita mulai saja pembahasannya. Kita mulai dari Yegeris. Awal terbentuknya Yegeris itu mungkin sudah lama, bahkan sebelum Eren menyerang Liberio. Dengan Flood sebagai kaptennya, ia memimpin prajurit muda seperti Lois, Holger, dan Bim. Bahkan saat itu Flood dengan keji menghajar instruktur sadis karena tak sepaham dengan visi misinya dan membuat angkatan 109 ikut dengannya. Oh iya, bukan Flood sih sebenarnya, tapi angkatan 109 yang mau ikut dengan Yegeris. Mungkin disinilah mulai timbul rasa benci pada Flood dan itu wajar. Tapi bagaimana pendapat kami? Keduanya tidak ada yang benar, tapi bisa juga keduanya benar. Pertama, Yegeris bertujuan untuk menjadikan Eren pemimpin Eldia dan tak ingin Eldia dihancurkan oleh dunia luar, sehingga diperlukan anggota baru dan jiwa muda para prajurit untuk melindungi negaranya. Sedangkan sisi Kate, ia masih berpegang teguh pada prinsip membasmi Titan walau sekarang mereka tahu musuhnya bukan Titan. Di sini ada benarnya juga, karena saat ini Seke Yeager bisa saja mengendalikan Titan di luar sana. Kalian tinggal pilih, Yegeris sebagai penggerak dan melindungi negaranya atau Kate sadis dengan gaya lama yang masih belajar tentang bagaimana cara mengalahkan Titan. Oke, lanjut. Scene berikutnya mungkin membuat pembenci Flood semakin banyak, yaitu membunuh salah satu orang Marley dengan senjatanya, karena tidak sepaham dengannya. Sebenarnya dalam insiden ini, Flood ingin mengajak para sukarelawan untuk membantu kerajaan Eldia yang baru dan menerima bahwa dunia luar sudah diratakan oleh Eren. Dan adapun yang tidak setuju pasti mati. Menurut kami ini sudah level atas lagi. Demi kampung halaman segala cara dihalalkan. Tapi ada kata-kata Flood yang cukup menarik. Kalian tak perlu mati karena harga diri. Lebih baik menurut daripada mati seperti ini. Oke, jadi kesimpulannya Yegeris ini adalah sebuah kelompok yang sangat ingin melindungi kampung halamannya dari dunia luar. Siapapun yang tidak setuju akan menjadi musuh mereka. Oke, lanjut untuk aliansi Eldia Marley. Ya, di sini kami cukup kaget bahwa Anji lebih memilih menyelamatkan dunia luar ketimbang kampung halamannya. Dan terbentuklah aliansi Eldia Marley ini. Ada banyak fakta menarik sebenarnya ketika aliansi ini terbentuk. Salah satunya terungkapnya kebenaran dari kematian Marco sehingga Reiner dihajar sampai mampus oleh Jin saat itu. Menurut kami tentang aliansi seperti yang kami bahas sebelumnya, kami mengatakan ini adalah aliansi konyol. Kenapa? Jawabannya simpel. Sebenarnya tujuan mereka itu adalah untuk cari mati. Sebagai perumpamaan, Eren melakukan gemuruh di luar dinding, sedangkan para aliansi ini ingin berdiri di depan gemuruh tersebut. Ya, walaupun mereka sangat ingin berniat menyelamatkan dunia seperti kata Koni, tapi kata-kata Koni ini juga membuat kami cukup geli. Karena maksud dunia di sini apa? Apakah dunia luar dan Pulau Paradis tidak termaksud dalam kata dunianya? Oke, kita akan bahas lebih dalam lagi. Kami memiliki persepsi tersendiri tentang hal ini. Pastinya setelah aliansi ini terbentuk dan menjadi special cover volume 32 kemarin, pasti sudah terbentuk dua kubu, yaitu mendukung rencana Eren untuk membumi ratakan dunia luar atau kubu yang ingin menghentikan gemuruh Titan Eren. Jadi bagaimana menurut kami tentang hal ini? Mana yang akan kami dukung? Oke, di sini kami akan menjelaskan dulu bagaimana kami memahami permasalahan ini. Kita pakai logika simpel saja. Jika kalian disuruh memilih dua pilihan, pasti apakah kalian akan membunuh satu orang ataukah pilihan lainnya membunuh 5 orang? Oke, simpan jawaban kalian. Dari persepsi kami, yang namanya membunuh itu salah. Walau hanya satu nyawa sekalipun, kalian tidak dibenarkan dalam hal ini. Jadi yang memilih pilihan 1 dan 2 ya sama saja. Yang membedakan hanya jumlahnya saja. Oke, kita lanjut untuk logika kedua. Sama seperti di atas, mana yang kalian pilih? Pilihan nomor 1 atau 2? Tapi kali ini nomor 1 adalah orang yang kalian kenal. Bisa sebagai keluarga maupun orang yang kalian sukai atau cintai. Sedangkan nomor 2 adalah orang asing, kalian tak pernah kenal mereka. Dan bisa kami tebak, kebanyakan pasti memilih nomor 2 karena kalian berusaha untuk melindungi orang yang kalian kenal daripada orang asing. Dan itulah konsep yang dipakai Eren saat ini saat melakukan gemuruh Titan. Eren lebih memilih kampung halamannya, tempat ia dibesarkan, tempat ia lahir,
tempat ia mendapatkan jati dirinya dan tempat ia bertemu dengan teman-temannya, daripada dunia luar yang tak Eren kenali, yang berusaha untuk menyerang kampung halaman Eren. Jadi ini bukan masalah angka, ini tentang masalah melindungi keluarga kalian, tentang melindungi apa yang kalian percayai. Jika misalnya Paradis memiliki penduduk 10 juta orang dan dunia luar memiliki 10 miliar orang, mungkin beberapa di antara kalian pasti memilih logika menyelamatkan 10 miliar orang karena jumlahnya yang sangat banyak. Tapi tetap saja logika kedua akan menghapus pikiran kalian dan terpaksa menyelamatkan 10 juta orangnya. Jadi sekali lagi ini bukan tentang angka, jumlah kematian dan sebagainya. Tapi kami juga tidak bilang apa yang dilakukan Eren itu benar. Yang namanya genosida atau pembantaian massal pasti salah, sangat super salah. Tapi membiarkan penduduk Paradis mati itu juga salah. Simpelnya begini, jika kalian hidup dalam dunia Attack on Titan dan terlahir di Marley, sangat super jelas dan bahkan mungkin saya akan berusaha untuk menyelamatkan diri dan menghentikan Eren. Begitu pula sebaliknya, jika kalian terlahir di Paradis, pasti kalian ingin tetap hidup dan mendukung rencana Eren. Dan masalahnya adalah itulah aliansi Eldia Marley. Ya, satu-satunya kelompok yang kami sebut konyol adalah kelompok mereka. Menyelamatkan orang asing demi embel-embel kemanusiaan dan tindakan tidak benar. Tapi tentu saja apa yang mereka perjuangkan untuk menghentikan Eren juga tidak salah. Tapi kembali lagi, menurut logika kalian manakah yang benar, mana yang salah? Sebenarnya jawabannya mudah. Seperti yang kami katakan di awal, keduanya benar, keduanya juga bisa salah. Tergantung kalian mau melihat dari sudut mana. Dan kesimpulannya, apa yang akan kami pilih? Di kubu mana? Well, oke, kami akan menjawab. Saya lebih mengarah ke kubu Eren Yeager. Tapi bukan soal angka pembantaian dan melindungi keluarga. Bukan. Kami memilih Eren karena Eren adalah salah satu karakter yang tidak naif. Ia memegang kata-katanya dan terus maju. Ia tak pernah goyah dengan apapun walaupun tindakannya dianggap salah. Karena memang banyak karakter yang naif yang selalu goyah dengan pendiriannya. Seperti yang kami bahas pada video sebelumnya, jangan sampai Eren goyah dengan ceramah atau bacot no jutsu dari orang lain. Kami yakin mendukung Eren karena ia terus maju sampai menghabisi seluruh musuhnya. Kami tidak ingin melihat cerita ini jadi berantakan karena Eren memiliki ketetapan hati yang setengah-setengah. Kami suka karakter development Eren, apalagi saat ia meminta maaf kepada Ramsey. Ia tahu ia salah, tapi ia terus maju. Itulah yang kami suka. Tapi sekali lagi kami tidak membenarkan Eren yang membunuh orang lain ya. Dan terakhir tentang Levi Ackerman. Nah, ini yang lagi ramai dibicarakan. Menurut para fans, mereka berharap bahwa Levi akan mati. Lebih tepatnya, Levi harus mati di chapter kedepannya, agar ia tak menderita lagi dan tak mau melihat Levi tersiksa lagi. Well, menurut kami ini adalah sebuah lelucon yang baru. Sebenarnya karakter Levi ini menurut kami ya, kami tebaki harusnya sudah mati terbunuh oleh ledakan tombak petir bersama Seke. Namun para fans berkata, tidak, Levi jangan mati. Tapi setelah chapter terbaru Hanji mati, malah para fans mengharapkan Levi mati. Nah, pertanyaannya, kemanakah kalian saat Levi sekarat? Kenapa tidak dari dulu saja mengharapkan hal itu? Kami mempunyai pola unik di sini. Ada yang bilang kalau Levi tidak dimatikan karena fangirlnya banyak atau fans wanitanya banyak. Karena kalau mati manganya tidak akan laku lagi. Ya, kami cukup setuju untuk hal ini. Tapi kami memiliki dua opsi yang mungkin terjadi pada endingnya. Pertama, Levi tidak akan mati. Sepertinya Isayama Sensei akan menyiksa para Levi fangirl dan membuat para fans Levi merasa bersalah bahwa kenapa dari dulu Levi tidak dimatikan. Atau kedua, ini nih yang unik. Kalau berdasarkan manganya tidak laku karena kematian Levi, maka Isayama sudah menjalankan tugasnya dengan baik, yaitu pada chapter terbaru ia berhasil mempengaruhi hati para fans untuk membuat Levi mati, sehingga ketika Levi mati, fans tetap akan senang dan manga Attack on Titan tetap laku. Atau kedua, berhubung manga Attack on Titan memang mau tamat, ya sekalian saja, Levi mati pun tidak masalah kehilangan fans, karena toh Attack on Titan bentar lagi akan tamat dan untuk penjualan 2 volume terakhirnya pun kalau tidak dibeli mungkin tidak akan banyak berpengaruh dan ratingnya tidak jadi masalah. Oke, mungkin itu saja pembahasan panjang lebar tentang permasalahan hal ini. Jika ada yang ingin ditanyakan silakan komentar saja di bawah. Sekian dari pembahasan kali ini, jangan lupa like, share, dan komentarnya ya.